Pernah nggak sih kalian dengar soal proyek raksasa yang hampir gagal total gara-gara ditolak warga, tapi akhirnya malah jadi percontohan sukses? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas anatomi dari titik balik atau turnaround manajemen stakeholder di proyek Bandara Internasional Yogyakarta alias YIA. Proyek triliunan ini awalnya benar-benar diwarnai penolakan yang keras banget loh. Tapi ada pergeseran strategi luar biasa yang pada akhirnya mengubah jalan cerita proyek ini secara fundamental. Yuk kita mulai? Oke, buat buka pembahasan ada satu kutipan yang menurut saya ngena banget dan bakal jadi tesis utama kita hari ini. Bunyinya gini, dalam proyek infrastruktur, Anda nggak cuma ngebangun beton, tapi juga membangun izin sosial untuk beroperasi. Bener banget kan? Sering banget loh proyek gede itu mangkrak bukan karena kurang duit atau kurang alat berat, tapi semata-mata karena nggak dapat lampu hijau alias penerimaan dari masyarakat di sekitarnya. Nah, buat mahamin gimana strategi putar balik ini bekerja, kita bakal ngebedah 5 poin kunci. Mulai dari kenapa cara-cara lama udah nggak mempan, pentingnya izin sosial dari masyarakat, strategi transisi kekayaan, gimana arsitektur bisa jadi alat komunikasi, sampai manajemen krisis di era digital. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Di sini kita bakal ngelihat kenapa cara-cara biasa alias business as usual udah bukan pilihan lagi dan gimana proyek YIA ini awalnya bener-bener kayak bom waktu yang siap meledak. Jadi gini, di awal-awal proyek ini ngadepin gesekan sosial yang gila-gilaan. Ada kelompok masyarakat namanya PWPPKP yang nolak keras banget. Dan wajar sih mereka punya ketakutan mendalam kalau lahan pertanian yang jadi sumber napas mereka sehari-hari itu bakal hilang karena dialihfungsikan. Momen pengosongan lahannya juga dramatis banget dan pastinya langsung jadi sorotan tajam publik. Terus apa sih yang salah di awal? Kegagalan terbesarnya adalah proses sosialisasi itu cuma dianggap sebagai formalitas administratif yang dingin. Komunikasinya murni dari atas ke bawah, top down, tanpa ada ruang yang benar-benar tulus buat dengerin keresahan para pemilik lahan. Oke, masuk ke bagian kedua. Ini dia titik baliknya. Social License to Operate atau izin sosial beroperasi, sebuah perubahan paradigma yang secara harfiah nyelamatin nyawa proyek ini. Sebenarnya apa sih social license to operate itu? Pengembang akhirnya sadar nih kalau mereka butuh izin sosial ini. Dan ingat ya, ini bukan selembar kertas berstempel dari pemerintah. Ini tuh sesuatu yang sifatnya nggak berwujud. Sebuah aset vital yang murni dibangun di atas rasa percaya. Ini soal tingkat penerimaan, persetujuan, dan kepercayaan masyarakat lokal ke sebuah proyek yang kerjanya melampaui semua izin administratif formal manapun. Dan pergeseran taktisnya kelihatan jelas banget di sini. Kalau pakai paradigma lama yang kaku, tim proyek cuma ngobrol sama pemimpin formal kayak kepala desa, terus bikin sosialisasi massal di balai desa yang kadang rasanya malah mengintimidasi warga. Terus, mereka ubah haluan 180 derajat jadi pendekatan antropologis. Tim mulai turun ke bawah, ngedeketin influencer organik kayak sesepuh atau ketua kelompok tani. Pendekatannya diubah jadi dialog door to door, dari pintu ke pintu, yang jauh lebih nekenin koneksi emosional dan rasa empati. Masuk ke bagian ketiga, kita bakal fokus ke strategi ekonomi yang dipakai buat ngeyakinin para petani supaya mau ngelepas tanah leluhur mereka. Coba deh perhatiin pembingkaian ulang kata-katanya. Dulu kita sering banget dengar istilah ganti rugi, kan? Nah, narasi rugi ini secara psikologis bikin warga ngerasa kehilangan aset dan mata pencaharian. Makanya, narasinya diubah total jadi ganti untung. Dan ini bukan sekedar gimmick. Skema ini benar-benar ngebayar warga berkali-kali lipat di atas harga pasar karena mereka juga masukin nilai emosional dari tanah itu. Fokus utamanya udah bergeser dari sekedar ngasih kompensasi uang, jadi fokus ngebangun transisi kekayaan jangka panjang dan ningkatin nilai aset warga. Terus aksi nyatanya gimana? Mereka ngebangun desa relokasi yang benar-benar baru di kawasan Glagah dan Palihan. Infrastrukturnya dibikin dengan standar yang jauh lebih bagus dibanding desa asal mereka. Tapi yang paling epik sih strategi psikologisnya nih. Tim di lapangan memamerkan maket visual desain rumah-rumah baru ini ke warga yang masih enggan pindah. Hasilnya, muncul deh perasaan FOMO alias Fear of Missing Out. Bayangin aja, ngelihat tetangga siap-siap pindah ke fasilitas yang jauh lebih keren, pasti bikin goyah juga kan mereka yang awalnya keras nolak. Tapi ngasih rumah aja jelas gak cukup. Pengembang harus ngebuktiin kalau bandara ini gak bakal matiin ekonomi lokal. Jadi mereka ngebawa narasi peluang. Petani-petani yang kehilangan lahan dikasih pelatihan khusus supaya bisa kerja langsung di fasilitas bandara. Misalnya jadi staff aviation security. Gak cuma itu, terminal bandara didesain buat menampung area raksasa bernama Pasar Kota Gede.
Ini tuh ruang super luas yang didedikasikan khusus buat pedagang tradisional setempat jualan di dalam bandara. Bener-bener ngebuka peluang kan? Selanjutnya di bagian keempat, mari kita lihat gimana desain fisik bandara itu sendiri bisa dijadiin senjata ampuh sebagai alat public relations. Biar bandaranya nggak kerasa kayak kota kaca dingin atau sekedar invasi kapitalis asing, mereka ngedesain YIA layaknya sebuah museum budaya. Motif batik kaung dan parang dipasang buat nunjukin penghormatan langsung kepada Kesultanan Yogyakarta. Terus ada lebih dari 15 instalasi seni yang nyeritain legenda lokal. Ini bikin ruangannya kerasa familiar banget buat warga sekitar. Dan secara krusial, penggunaan arsitektur tradisional Joglo sukses menanamkan identitas dan rasa kepemilikan lokal langsung ke dalam beton strukturnya. Terakhir nih, di bagian kelima, kita bakal eksplorasi gimana tim proyek ini menangani krisis digital yang super intens di awal masa pengosongan lahan. Waktu video-video pengosongan lahan itu viral dan hampir ngancurin reputasi mereka di mata global, tim meresponsnya dengan sangat taktis dan berbasis data. Buat nyimbangin kecepatan informasi di medsos, mereka nurunin tim 24 jam nonstop dan bikin situs web khusus atau dark site buat ngasih klarifikasi cepat. Pas ada hoax soal harga tanah, mereka lawan dengan transparansi, rincian harga dari appraisor independen dipublikasiin semuanya, biar rumor korupsi nggak nyebar. Terus, buat ngelawan narasi negatif secara visual, mereka bikin counter naratif yang kuat. Video-video soal warga relokasi yang udah hidup nyaman dan sukses merintis bisnis baru. Elegan banget strateginya. Nah, dari sini kita bisa ngeliat dengan jelas kalau proyek ini berhasil manjat 3 anak tangga esensial buat dapetin izin sosial secara berkelanjutan. Pertama, legitimasi, dengan nyelesain semua urusan hukum dan menang di Mahkamah Agung. Kedua, kredibilitas, yaitu ngebuktiin janji ekonomi lewat rekrutmen warga lokal dan ngebantu perdagangan regional. Dan ketiga, kepercayaan, yang terus dijaga lewat hubungan jangka panjang pakai program CSR, kayak ngasih alat pertanian sampai renovasi fasilitas umum. Ada satu pelajaran yang absolutely krusial buat komunikator dari kasus ini. Diam itu bukan emas. Diam saat terjadi penolakan justru cuma bakal memperkuat narasi kubu oposisi. Kalau lagi ngadepin resistensi dari publik, kalian harus agresif tapi transparan, bawa data yang jelas, dan pastinya punya empati yang tulus. Sebagai penutup sesi bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat bahan renungan. Apalagi kalau kalian lagi ngejalanin sebuah proyek. Coba tanya ke diri sendiri, apakah komunitas di sekitar proyek kalian itu cuma sekedar penonton yang liatin dari luar pagar? Atau mereka udah jadi bagian vital dari mesin pertumbuhan proyek itu sendiri? Jawabannya bakal nentuin banget kelangsungan inisiatif kalian ke depannya. Oke, makasih banyak udah nyimak. Sampai jumpa!